Damai sejahtera bagi pemirsa yang terkasih dalam Yesus Kristus. Kita berjumpa kembali dalam program acara talk show Dimensi Iman Kristiani. Mengetahui dan mengenal kebenaran adalah kunci kemerdekaan dalam hidup orang percaya. Dalam rangka memaknai hari kenaikan Yesus Kristus, Dimensi Iman Kristiani hadir dalam topik diskusi kita kali ini, apakah surga itu ada? Berbicara surga seakan-akan hal yang abstrak, di luar batas yang mampu kita pikirkan dan bayangkan. Apa kata Alkitab tentang surga? Menarik untuk kita diskusikan bersama. Untuk itu telah hadir bersama saya di studio Bapak Pendeta Netson. Shalom Pak Netson. Shalom Yunita. Dan narasumber kami yang terkasih yaitu Bapak Pendeta Bigman Sirait yang akan mengupas tuntas setiap pertanyaan atas fenomena yang terjadi. Shalom Pak Bigman. Shalom Yunita. Saudara-saudara, apa kabar? Kita ketemu lagi. Menjadi menarik, apakah surga itu ada? Dengan segera orang beragama akan berkata, ya ada. Lalu dengan PD-nya sebagian orang pun akan berkata, saya akan masuk sana. Tetapi akan ada juga orang-orang berkata, surga tidak ada. Mana mungkin? Dari mana kamu tahu? Karena kamu belum pernah ke sana. Lalu bagaimana seharusnya memahaminya? Menarik bukan? Tetapi sebelum kita lanjut bagian ini, kita berdoa dulu, minta Netson pimpin dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur kepadamu pada saat ini. Dimensi Iman Kristen kembali hadir dan boleh menyapa kami, boleh kami lakukan pada saat ini. Pimpin sertai kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Di dalam Yohanes pasal yang ke-14, saudara-saudaraku, ayat 1-4. Ya, Yohanes 14 ayat 1-4. Tolong Yunita baca semuanya coba. Rumah Bapa. Janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Ini menjadi menarik saudaraku yang kekasih untuk kita pahami bersama. Ketika Kristus akan ditangkap, disalib, mati, bangkit, dan dia akan naik ke sorga, bukan? Maka murid-murid itu dipersiapkan sedemikian rupa supaya mereka tidak terguncang terhadap penangkapan, penyaliban Kristus. Ya, nyatanya murid itu masih terguncang seperti apa yang diucapkannya. Kalian akan terguncang. Artinya tidak ada sebuah pengetahuan yang cukup untuk membuat seseorang itu menjadi kuat. Kecuali relasi personal dengan Tuhan. Nah, ini perlu kita pahami ya. Tidak ada satu kekuatan pengetahuan yang cukup untuk membuat seseorang itu kuat. Ini kita harus hati-hati. Nah, oleh karena itu ketika Kristus berkata, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal, dia akan kembali ke sana. Dia akan kembali ke rumah Bapa, ke tempat dari mana dia datang. Jadi hati-hati ya. Saya selalu perlu mengingatkan bagian ini. Nah, oleh karena itu Yesus bukan menerima upahnya lalu naik ke surga, tapi dia kembali ke tempat asalnya untuk menyediakan tempat. Sehingga apakah surga itu ada? Kalau yang ngomong orang nggak pernah ke surga lalu ngomong surga ada, sulit kita mempercayai. Kalau ada orang sama dengan saya produknya, sama-sama manusia berdosa yang hidup di dunia ini, lalu bilang, dia sudah balik ke surga, saya makin bingung lagi. Karena kalau dia sudah pergi, balik lagi. Apakah bumi lebih baik dari surga? Sehingga surga sekedar menjadi objek mampir. Dan begitu. Kalau itu the best dan terbaik, tentu tidak akan kembali lagi. Ya. Nah, kalau yang kedua, kalau dia pergi lalu balik lagi, misalnya berarti kemudian kita kehilangan momentum pemaknaan rasa syukur masuk surga. Itu udah sering kok. Nggak ada surprise-nya. Buat orang lain juga nggak ada surprise. Karena udah banyak orang lain ke sana pulang pergi gitu ya. Nah, oleh karena itulah surga yang disediakan ini disediakan oleh Kristus. Dia berhak bicara seperti itu karena dia datang dari sana kembali ke sana. Menyediakan tempat bagimu. Ya. Di sana ada banyak tempat tinggal. Istilahnya adalah bisa seberapapun jumlah orang percaya, ada tempat yang cukup baginya. Sehingga banyak tempat tinggal tidak sama dengan kapling 1, kapling 2, 5.000 atau 10.000 kaplingnya. Tetapi menunjukkan betapa kita tenang, kita lega di sana. Nah, kalau saya gambarkan dengan masa kini misalnya,
banyak tempat tinggal di tempat saya, datang aja. Wah, kita mulai bayang ya, di rumah itu nanti tidurnya nggak desek-desekan, kita nggak di gang, kan gitu ya, jalannya sulit dan seterusnya. Nah, tapi jadi lebih menunjukkan kelegaan, ya. Tapi bukan rumahnya, surganya, kaplingnya besar atau kecil gitu. Nah, oleh karena itulah dia mengatakan, kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kalimat ini mengingatkan kepada kita, kenapa? Kalau aku pergi kemana, kamu tahu jalan ke situ. Karena Kristus datang dari surga, kembali ke surga, maka kita tahu jalannya. Nah, nanti diskusinya akan berlanjut, Yesuslah jalannya itu. Sehingga dengan percaya Dia, kita akan sampai ke surga. Percaya Dia, kita akan ada bersama-sama di surga. Sehingga persurga itu adalah harapan kekal bagi orang percaya. Nah, ini yang jadi perlu bagi kita. Ingat ya, surga itu harapan kekal bagi orang percaya. Nah, oleh karena itulah, ya, kenapa kita hidup beriman, kenapa kita hidup melayani Tuhan, kenapa kita belajar firman, tujuan final kita itu dibawa, diangkat, naik ke surga, ya. Sehingga itu akan menjadi satu surprise terbesar, kebahagiaan terbesar orang percaya adalah waktu dia mati. Begitu dia mati, dia diangkat ke surga. Itulah yang paling amat sangat dinantikan. Agak sedikit kasihan kalau misalnya kamu sudah pernah ke surga nih, balik lagi ya nggak surprise. Jadi tidak ada keberuntungan, malah yang ada jadinya kesedihan. Di samping sulit mempercayainya, begitu ya. Nah, inilah yang seharusnya menjadi paham kita. Apakah ada surga? Maka jawabnya jelas iya. Apakah kita akan ke sana? Jawabnya iya apabila. Nah, ini ada syarat kan di situ ya. Hidup percaya pada Kristus dan melakukan kehendaknya. Apakah sebagai orang beragama saya bisa tidak masuk surga? Iya. Kalau hidup kamu tidak sesuai dengan kehendak Tuhan itu. Itu sebab dikatakan, bukan orang yang menyebut nama Tuhan semua masuk surga, tapi mereka yang melakukan kehendak Bapakku. Begitu? Ya Pak, tadi berdasarkan apa penjelasan Bapak ya, bahwa Yesus itu adalah satu-satunya jalan, kebenaran, dan hidup, kan? Harus melewati Yesus baru kita bisa ke surga, karena Dia yang tahu jalannya ke surga, yang sudah pernah ke sana dan turun ke sini kasih tahu, oh surga ini jalannya ke sini gitu. Tapi untuk kita bisa mempercayai itu adalah kita berpikir, kenapa kok Allah yang begitu maha kuasa mau repot-repot sih harus melalui Yesus gitu? Kenapa nggak langsung aja kita sama Allah gitu loh Pak? Kenapa harus lewat Yesus gitu? Pertama, kita ini manusia berdosa yang sudah terhukum. Jangan makan buah itu, kau makan mati. Kita makan. Artinya status kita clear dulu nih. Berdosa, mati, binasa. Hukuman kewajiban Allah cuma satu, membinasakan kita. Dia nggak ada punya kewajiban menyelamatkan kita. Hal yang kedua, kalau Dia suci, kita berdosa, bagaimana mau diamprolin? Yang suci dan dosa itu nggak bisa bertemu. Itu sebab dikatakan tidak ada orang yang bisa melihat Allah. Melihat Allah pasti mati karena kesuciannya. Musa dan yang lain-lain itu hanya melihat kemuliaan bagian kecil dari Allah, bukan melihat Allah. Bahkan bagian kecil itu saja pun Musa disuruh melepaskan kasutnya ketika semak itu ada api. Kehadiran Allah. Itu saja sudah menggambarkan betapa amat sangat luar biasanya. Buka kasutmu. Waduh, kenapa? Ini kan bukan mau masuk rumah. No. Di situ adalah hadir. Kesuciannya ada. Sehingga Musa harus memenuhi itu. Nah, ini menarik. Oleh karena itu aspek yang ketiga yang berikutnya adalah bahwa ketika Tuhan menyuruh, Yesus menyuruh melakukan itu, maka itu harus dilakukan. Nah, jadi surga itu menjadi satu tempat yang indah, menjadi pengharapan yang penuh bagi tiap orang yang percaya. Ya. Jadi Allah mengutus anaknya, Kristus datang dengan rela. Kenapa? Menjadi pengantara. Loh, kenapa? Karena kalau manusia berdosa nggak bisa menghadap Allah. Karena apa? Karena dosanya. Jadi kalau gitu gimana? Dosanya mesti diberesin dulu. Yang ada kalau Allah mau, ini dimatikan, dihancurkan. Sesuai kan legalitas hukumnya kan? Jangan makan, kau makan mati. Dia bikin yang baru lagi. Artinya kita nggak akan pernah ke surga. Karena kita produk berdosa. Kalaupun mau ada ke surga, yang dibikin Allah bikin baru. Manusia baru. Bukan keturunan Adam. Tapi yang Dia cintai manusia ini, keturunan Adam ini, karena itulah Kristus datang. Nah, Yesus adalah sama-sama manusia dengan kita. Kita manusia berdosa yang binasa, patut dihukum.
Dia manusia yang tidak berdosa dan tidak membuat sedikit pun dosa. Tidak layak dihukum. Tapi kemudian dia dihukum. Dia mati di atas kayu salib untuk menebus kita. Sehingga dia yang benar itu menjadi pembenaran kepada kita. Sehingga kita menjadi benar karena dia sudah mati di atas kayu salib membenarkan kita. Dosa kita ditanggungnya karena dia manusia suci yang menjalani kematian. Mestinya yang mati ini kan manusia berdosa. Sehingga dengan begitulah baru kita bisa masuk ke surga itu. Kalau nggak bisa. Itu sebab Kristus jadi pengantara. Itu sebab kita mesti percaya. Itu sebab kita mesti berjalan di jalan dia. Tidak bisa. Jadi sebenarnya siapa sih yang layak? Maksudnya surga itu kan suatu tempat ya. Siapa sih yang layak untuk jadi warga negaranya gitu? Surga itu satu tempat, siapa yang layak? Tidak satu pun yang layak. Tapi Kristus melayakkan. Ini dua hal yang berbeda dulu. Kayak kita kan kalau ke negara kan kita mau nge-apply PR kan kita harus nge-apply kan syarat-syarat menjadi warga negara apa aja gitu kan. Nah itu kan disurvei lagi gitu. Iya. Itu kan kamu lagi bicara di dalam ruang dan waktu dengan ketetapan-ketetapan di dalam sebuah negara. Yang nerima manusia berdosa juga, penuh kelemahan kekurangan, maka dia perlu data. Jangan-jangan kita ditipu nih. Tidak ada kita. Surga itu kita nggak bisa tipu. Yang kedua, kalau kita mau ke sebuah negara, kita minat. Dan kita beli tiketnya. Ke surga, nggak bisa minat. Minat pun kamu nggak nyampe. Tiketnya kamu nggak bisa beli. Yang ketiga, surga itu tidak menarik bagi orang berdosa. Nggak ada daya tariknya bagi orang berdosa. Karena bagi orang berdosa yang menarik itu surga dunia istilahnya ya. Pesta pora, hura-hura. Karena surga ini kan hidup benar, hidup suci. Tapi nggak menarik, banyak orang ke gereja ya karena takut masuk neraka Pak. Karena memang mau masuk surga kan? Bukan. Orang ke gereja supaya lepas dari persoalannya. Udah itu hidup berdosa diiming-iming surga. Siapa yang nggak mau? Hidup tetap dalam dosa tapi diiming-iming surga. Ya maulah semuanya. Nah itu yang kita bilang sebetulnya itu jadi pembodohan dan kebodohan. Nah ya jadi ini yang makanya kita harus berhati-hati sekali. Nah surga itu hanya bagi orang yang sudah ditebus Kristus. Dia rindu ketemu Kristus. Makanya Alkitab bilang, lebar jalan ke neraka ini. Tapi sempitlah jalan ke surga dan berliku-liku jalan. Mau menggambarkan, nggak banyak yang suka dong. Orang mau lewat jalan tol lah tuh. Masa jalan kecil liku-liku lagi? Siapa yang mau itu? Berbatu-batu lagi. Semua orang mau jalan tol. Nah cuma dimanipulat. Ini jalan tol menuju surga. Nah, semua pergi. Begitu sampai ujung bingung. Oh surganya lain kan gitu. Nah itu sebab kita bilang kalau surga ada jalannya apa yang berliku-liku. Maksudnya liku-liku jalannya jadi susah Pak. Adalah gambaran Kristus yang berkata ikut aku. Tangkal diri, pikul salib, jalan di jalanku. Itulah liku-liku itu. It's not about you, it's about Christ. Itulah. Ya, apakah surga itu ada menjadi suatu pertanyaan menarik. Nah, dari kecil pun saya sering dicekokin, hormati ibumu, surga ada di bawah telapak kaki ibumu. Lalu bagaimana kita menjelaskan kepada pandangan-pandangan umum yang demikian, Pak? Apakah betul itu begitu? Personifikasi ya. Ibu itu kan dianggap sebagai orang yang berjuang membesarkan anak. Sebetulnya menurut saya ini gua kurang fair. Banyak ibu-ibu yang brengsek, banyak ayah-ayah yang baik. Kenapa nggak ada surga di kaki ayah? Ini kan konyol juga kan kita bilang sebetulnya. Cuma itu kan personifikasi kedekatan dengan ibu. Cuman itu jadi tendensius. Nah kan bapak-bapak itu kalau kau di telapak kaki bapak ada apa nak? Neraka. Surga di mana? Ibu. Ya udah nggak benar kan kita bilang. Jadi tapi itu adalah hormati orang tuamu kan. Ya, tapi orang tua itu bukan hanya ibu tapi juga ayah. Kita atau orang percaya hanya menikmati surga atau masuk surga waktu mati. Tetapi fakta seringkali kita dengar atau saya dengar gitu ya. Ya, saya kan sudah pernah naik ke surga dan saya turun lagi. Artinya bahwa ada suatu kebenaran ya orang hidup bisa masuk surga dan kembali lagi. Kemudian kedua, Paulus juga berkata, kita kan bukan hanya kewarganegaraan dunia tapi juga warga kerajaan surga. Apakah ketika kita hidup kita udah menjadi kewargaan kerajaan surga? Pertama, kalau dikatakan berarti ada kebenaran orang hidup ke surga. Saya pikir itu bahasa yang agak bahaya. Ya. Kebenaran adalah apa yang dikatakan firman Tuhan. Tapi apa yang disaksikan orang itu tidak sama dengan kebenaran. Makanya Alkitab bilang ada banyak saksi dusta. Ada banyak orang yang melebih-lebihkan Injil, ya, tapi juga tidak sedikit yang menguranginya.
Jadi bedakan apa kata kesaksian orang dengan apa kata Alkitab. Kita kembali kepada apa kata Alkitab. Tidak ada satu orang pun di dalam Alkitab digambarkan pernah ke surga lalu turun lagi. Bahwa kalau ada orang bersaksi, ya welcome saja, itu urusan personal orang itu. Yang kedua, sejarah menceritakan, karena ini bukan pertama sebetulnya. Sejarah di waktu lampau juga bicara ada orang sudah melihat surga sampai ke surga, ya. Lalu katanya malah Tuhan ngomong pesannya apa dan seterusnya. Tapi kalau diselusuri ternyata orang-orang seperti ini selalu punya gejala schizofren. Nah, orang schizofren ini susah. Apa tuh Pak schizofren? Schizofren itu begini ya, bukan kepribadian ganda, tetapi mirip seperti ke situ. Kamu yakin sekali bahwa kamu melihat sesuatu, yang orang nggak ada. Jadi itu imajinasi dia. Kalau imajinasi kan kamu kelola, ini udah sistem saraf. Nah, kalau penglihatan. Jadi kalau sistem saraf itu seperti sudah jadi sakit, antara realita dan khayal itu udah gabung. Kalau imajinasi, oh saya mau ini, dengan sadar, imajinasinya bisa kamu putus. Nah, kalau yang kayak mati suri begitu Pak, mati suri pikiran antara dia nggak sadar. Itu mati suri lain lagi urusannya. Beda lagi. Nah itu mati suri kan, mati suri artinya dia tidak mati benar. Ya kan, batang otak itu masih berfungsi begitu. Cuman mungkin tidak terdetek kan gitu. Nah, jadi ada beda lagi itu. Maka orang mati begini kan masih bisa hidup istilahnya. Jangan juga bayangkan lalu dia ke sorga dan segala macam. Di dalam sebuah riset ternyata semua orang apapun agamanya, perhatikan, apapun agamanya, ketika mengalami titik-titik seperti mati suri atau yang sejenis, unconscious, selalu melihat gitu. Walam dia pergi, yang begini, yang begitu. Nah, kenapa? Kamu jangan bilang itu, mimpi saja pun pernah kok. Jauh-jauh amat kan gitu. Orang mimpi pernah. Ya mungkin dia mimpi ke sorga, dia mimpi ke neraka gara-gara kebanyakan nonton TV. Ya. Apa yang ada itu menjadi rekam di dalam dirinya. Ya, itu bisa menjadi unconscious yang keluar atau mungkin di level sub. Jadi pada waktu mimpi dia keluar, juduh. Waduh. Iya. Tapi bangun kan, sadar dia. Nah, karena dia tidak ada masalah, itu mimpi. Tapi kalau orang schizofren, dia yakin itu benar. Maka kalau sudah dia yakin itu benar, kamu ngomong apa? Iya, sampai detil-detil sekali gitu Ya, kan apa yang kejiwaan. dilihatnya gitu. Itu kejiwaan. Nah, itu kan susah kalau kita bantah pun orang dia yakin kok. Maka kan saya bilang tadi, ya udah terserah dia. Tapi kalau kamu mau baca fakta Alkitab, nggak ada, itu aja. Nah, kamu mau yang mana? Nah, kalau yang dilihat dalam kitab Yohanes yang di dalam kitab Wahyu, yang dia melihat jelas bagaimana kondisi surga itu, ada apa. Hati-hati, dia itu. tidak naik ke sorga, dia dibuka tingkap sorga, catat Yohanes. Ini tulis, ini tulis. Kepentingannya adalah penulisan, bukan Yohanesnya naik ke surga. Paulus pun pernah mengalami kepentingannya penulisan tentang pengalaman kesaksian pertemuan dia dengan Tuhan. Bukan dia naik ke sorga physically, lalu dia bilang saya balik lagi. Berarti itu penglihatan kan? Ya beda. Dan itu tidak berkali-kali loh. Just one time. Harus hati-hati, makanya ya. Karena apa? Cukup satu kali tulis, sudah selesai, ya sudah. Kepentingan itu sudah terpenuhi. Kalau bolak-balik ini, apa ini? Mau ngapain gitu? Kepentingannya saja pun kita bingung. Saya sering pergi dari rumah, tapi tempat saya rumah. Jalan-jalan saya ke mall, balik lagi ke rumah. Pergi lagi mall mana, balik lagi ke rumah. Karena rumah base saya. Kalau saya dari bumi kembali ke sorga, jadi bumi base saya, berarti sorga itu kan tidak menjadi tempat kunjungan aja, bukan tempat tinggal saya. Tapi Pak, oke lah misalnya satu kali kan nggak cukup, misalnya 2 kali, 3 kali. Bukankah itu lebih baik sehingga kita sebut saja misalnya saya sebagai hamba Tuhan atau sebagai penggembala untuk meyakinkan umat saya, wah begini loh surga. Saya sudah berkali-kali sana. Sehingga ketika 1 kali nggak cukup, dan tentu orang juga tidak, baru 1 kali kok, nggak mungkin lah gitu. Tapi kalau berkali, 2 kali, 3 kali, bukankah itu menjadi satu kekuatan yang lebih powerful? Ya, kalau itu bicaranya mall, kalau itu bicaranya jalan-jalan ke kota yang sangat limited. Kalau surga itu enggak usah diceritakan pun nyampe, itu memang sudah surprise, kecuali asumsi kita sama kayak mall tadi. Bagus, memang Bapak itu udah 5 kali, baru orang yakin, maka dia yakin bukan surganya. 5 kalinya kita itu lebih gawat lagi. Sebetulnya kamu percaya Yesusnya atau Pak Bigman ini 5 kali ke surga atau 7 atau 10 kali. Ini kan jadi rawan. Akhirnya dia yakin dan rindu surga karena dengar cerita saya. Bukan lagi apa kata Yesus.
Jadi terpesona sama ini bukan soal ceritanya. terpesonanya. Lari lagi, ada kitab baru ini. Ada kitab baru ini. Ini kan jadi gawat kita. Itu gitu. sering dianggap pewahyuan, Pak. Pewahyuan baru kan berarti. Nggak ada pewahyuan, jangan ditambah, jangan dikurangi. Alkitab sudah selesai. Jangan tambah, jangan kurangi. Kalau orang bilang gini ada wahyu baru misalnya ya. Nah, iya kalau gitu Alkitab ini belum selesai dong. Jadi semua orang boleh ngomong nih wahyu baru. Ya tambah lagi Alkitab. Makanya Alkitab mengatakan, jangan padamkan roh. Tapi ujilah segala sesuatu. Ujinya pakai apa? Firman, nggak ada, pinggir. Pasti sudah tidak mungkin tuh ke depannya memang Tuhan tuh mewahyukan sesuatu yang baru melalui seseorang gitu. Itu udah nggak mungkin Wahyu lagi. itu adalah bagaimana Tuhan menyingkap apa yang sudah tertulis. Kita diberi hikmat, wah ini gini loh. Wah ngerti oke. loh. Hikmat untuk mengerti. Thanks God, iya. Makanya pewahyuan itu adalah menjadi satu yang harus hati-hati. Wahyu itu dinyatakan sesuatu yang tertutup seperti kitab Kejadian. Musa melihat, lalu diinspirasi, maka wahyu yang dilihatnya itu ditulisnya. Menjadi kepentingan penciptaan. Padahal kan dia nggak lihat itu. Nah, ini Nah, dikit, wahyu juga sama kayak Yohanes, closing, akhirnya dunia. Dia nggak lihat itu. Lalu buat kamu apa yang diperlukan wahyu? Wong pemulaannya sudah, penutupnya udah kok. Nah, satu lagi Pak, di dalam kitab Wahyu itu kan banyak gambaran-gambaran yang figuratif kan dan harafiah. Jadi kadang-kadang ada orang yang menganggap neraka itu sebenarnya figuratif gitu loh, kayak siksaan dan ulat yang tidak pernah mati gitu. Itu figuratif gitu. Masalahnya dibilang figuratif, bisa dipahami ketika orang tidak memahami tidak percaya adanya neraka, maka juga dia tidak percaya adanya surga. Maka dia pasti tidak akan percaya adanya Allah. Simpel saja kok. Kenapa? Itu kan jadi sikap dan dari ateisme. Orang-orang ateis itu kan menganut apa yang disebut materialisme. Materialisme itu adalah memahami segala sesuatu itu materi, tidak ada dunia roh. Karena tidak ada dunia roh, maka nggak ada surga, nggak ada neraka. Itu cuma nakut-nakuti supaya baik. Nah, itu caranya agama. Sama tadi kayak yang dibilang Nathan tadi kan. Cerita-cerita 5 kali ke surga supaya orang percaya. Ini jadi gawat kita nih. Sama dengan orang ateis tapi untuk tidak percaya. Yang ini untuk percaya. Bedanya cuma itu aja. Padahal percaya itu adalah karena Roh Kudus dan Kristus ini. Nggak ada urusan ini sebetulnya. Nah, makanya orang beragama itu ditertawakan oleh orang-orang ateis. Kaum bohong aja kamu. Belum pernah aja ngoceh kan. Nah, untuk meyakinkan orang, saya udah 5 kali bolak-balik. Lalu dia bilang, kamu 5 kali bolak-balik. Kelakuanmu masih mirip orang dunia ini. Yuk. Kamu 5 kali bolak-balik. Kasih nggak ada. Kamu ngomong 5 kali bolak-balik. Tapi berantakan hidup keluargamu misalnya ya. Lalu orang suruh yakin itu orang produk sorga ini gini gimana nih? Kalau kamu bilang Yesus datang dari sorga, ya silakan. Satu saja kesalahannya apa? Pantas kan? Datang dari sorga balik ke sorga. Gitu lah. Kalau begitu, sebagai orang awam, sebagai orang yang belum menerima Kristus, bagaimana saya bisa melihat surga yang tadi Bapak katakan ya surga itu ada? Kamu tidak akan pernah lihat sebelum kamu dipanggil. Lalu dari kehidupan si orang yang mengklaim bahwa saya adalah warga kerajaan surga atau saya adalah orang yang percaya dan saya yakin saya itu masuk beda. surga. Itu adalah iman. Barang siapa yang beriman, percaya pada Kristus, ia selamat, tidak binasa. Nah, orang yang percaya dan tidak binasa itu warga negara surga. Nanti dia akan nyampe ke surga. Karena itu diingatkan, karena kamu warga negara surga, kelakuanmu harus mirip surga tuh. Jangan warga negara surga, kelakuannya mirip neraka. Jangan ngakunya warga negara Indonesia, tapi nggak mau bayar pajak di Indonesia. Jangan ngomongnya warga negara Indonesia, tapi nggak punya KTP. Nah itu kan sebetulnya aneh sekali. Loh kamu ini warga negara apa enggak sih? Suruh bayar pajak nggak mau ini nggak mau. Nah negara akan apa? Menghukum kita. Begitu juga warga negara sorga. Dia harus hidup sesuai kriterianya sorga dong. Hidup benar tidak berdosa. Kalau enggak, sorga nolak dia. Dia boleh ngomong 1000 kali. Saya warga negara surga, saya. Terserah kamu lah. Surga itu lihat enggak kok. Bisa nangkap ya? Tapi faktanya kita masih di dunia Pak. Sementara surga itu perfect misalnya. Kalau tadi Bapak bilang surga sempurna, kudus apa segala. Sementara kita ini masih di dunia. Gimana kita bisa Alkitab memenuhi itu sempurna. Bukan kita yang sempurna, Alkitab sempurna. Nah kita dituntut menjadi sempurna. Mengikuti apa kata firman Tuhan. Karena surga itu bukan karena kita sempurna loh. Surga itu dianugerahkan dengan sempurna oleh Allah yang sempurna kepada manusia yang tidak sempurna. Supaya
Manusia yang tidak sempurna belajar hidup sesuai ketetapan surga yang sempurna. Gitu. Sayang nih Anita, Yunita, kita Ya, sayang rasanya sekali. pengen lagi ngobrol terus. Iya, nggak ada habisnya kalau ngomongin soal surga ya. Ya, sayang sekali pemirsa, diskusi kita harus berakhir di sini. Kita minta Pak Bigman untuk berikan kita kesimpulan sebagai bahan perenungan. Satu hal yang perlu kita ingat, surga itu adalah anugerah Allah kepada kita. Dan jalan ke sana adalah Yesus Kristus Tuhan kita. Dia menyediakan tempat bagi orang yang percaya. Dan orang yang percaya adalah orang yang hidup benar sesuai Alkitab. Pohon dikenal dari buahnya. Maka orang yang sudah dibaptis roh akan dikenali dari buah-buah roh. Dari buah roh, bukan karunia roh. Karena ada orang menyembuhkan, ada orang ini. Matius 7, 21, 23 bilang dia masuk neraka. Tapi yang melakukan kehendak Bapa itu yang ke surga. Inilah produk surga. Sehingga tidak bisa surga itu dimanipulasi. Bukan apa kata kamu, tapi bagaimana sikap hidupmu itu akan bercerita. Kita doa, minta Nation pimpin dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk dimensi iman Kristiani pada saat ini. Banyak hal yang boleh kami pelajari. Hamba-Mu Bapak Pendeta Bigman Sirait telah menjelaskan kepada kami akan kebenaran firman-Mu. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur, kami berdoa. Amin. Amin. Demikianlah pemirsa diskusi kita kali ini. Surga adalah sebuah kepastian bagi mereka yang berharap bersekutu dalam kekekalan bersama Yesus Kristus, Juru Selamat kita yang hidup. Baiklah pemirsa, dimanapun Anda berada, semoga acara ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian, engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengarkan engkau. Sampai jumpa dalam program Dimensi Iman Kristiani yang berikutnya. Shalom. Shalom. Seringkali ku warnai hidup dengan bahagia yang semu. Ku sadar ku memerlukanmu, tak bisa ku jalani hidup tanpa engkau bersamaku. Yesus, 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 hadirlah dalam hatiku. Yesus, 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 hanya Kaulah harapanku. Ku rindu hadirat-Mu Tuhan dalam hidupku. Seringkali ku warnai hidup dengan bahagia yang semu. Ku sadar ku memerlukanmu, tak bisa ku jalani hidup tanpa engkau bersamaku. Yesus, 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 hadirlah dalam hatiku. Yesus, 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 hanya Kaulah harapanku. Apa yang kau alami kini mungkin tak dapat engkau mengerti. Satu hal tanamkan di hati, indah semua yang Tuhan beri.